Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, baik Pak. Ya, hari ini kita akan mengadakan untuk pertama kali pertemuan offline secara terbatas dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Baiklah, akan saya mulai absen. Yang pertama Sumarni. Hadir Pak. Terus berikutnya Nur Zauria. Hadir Pak. Ya. Baik, tujuan dari pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang gerak melingkar, di mana tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu melakukan percobaan dan presentasi mengenai gerak melingkar dan besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. Indikatornya yaitu mengemukakan hasil percobaan gerak melingkar, mengemukakan hasil percobaan kecepatan linear pada gerak melingkar. Pada hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Ada yang tahu apa itu gerak melingkar? Tidak gerak membentuk lingkaran Pak. Ya, gerak yang membentuk lingkaran. Baik, kita akan bahas untuk pertama tentang gerak melingkar. Baik, yang pertama gerak. Apa itu gerak? Terima kasih. Apa itu gerak? Ya, silakan Sumarni. Suatu usaha yang ada perubahan posisi gitu. Perubahan posisi. Halo Nur, apa itu gerak? Sama Pak. Apa usaha untuk melakukan perpindahan tempat? Perpindahan tempat. Ya, baik. Jadi betul ya, gerak itu adalah perubahan posisi atau perpindahan tempat. Nah, terus apa itu melingkar? Melingkar ini diambil dari kata apa? Lingkaran. Apa itu lingkaran? Apa yang membentuk titiknya tuh sama yang di bulan sama di akhir. Ya, lingkaran adalah sebuah bangun datar yang dimana memiliki titik pusat dan jarak dari titik pusat ke bagian pinggir dari bangun datar itu sama. Nah, contoh dari lingkaran itu seperti kipas angin, roda, ataupun jam dinding. Seperti itu. Jadi, jika disimpulkan, gerak melingkar adalah apa? Jadi ini ya kan katanya melingkar. Lingkar ini merupakan kata kerja di mana melingkar artinya dia membentuk sebuah lingkaran. Jadi jika disimpulkan gerak melingkar adalah Perubahan posisi untuk membentuk suatu lingkaran. ya. Ya, Sumarni. Gerak melingkar itu perubahan posisi dari suatu benda atau sesuatu yang membentuk bangun datar, di mana bangun tersebut memiliki titik pusat serta jarak antara titik pusat ke sisi setiap samping pokoknya dari jarak dari titik pusat ke samping itu sama. Ya, betul. Jadi
gerak melingkar adalah gerak suatu benda di mana dia berubah posisi, kemudian lintasannya membentuk sebuah lingkaran. Jadi semua titiknya dari titik pusat itu sama. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar besaran-besaran dalam lingkaran. Besaran-besaran dalam lingkaran yang pertama yaitu periode atau T. Apa itu periode? Pernah dengar? Ya. Jadi periode adalah jumlah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk bergerak satu lingkaran. Jadi apabila di sini sebuah lintasan, jika benda dari sini dia bergerak satu lingkaran, nah waktu yang terhitung itu disebut periode. Jadi dapat dirumuskan periode adalah N per T. Apa itu N? N jumlah banyak Jumlah putaran. Dan T waktu. jumlah putaran dibagi dengan waktu. Betulkah? Maaf ya, salah. Ini dia rumusnya T per N, atau waktu dibagi dengan jumlah lingkaran. Ini nanti satuannya adalah sekon. Kemudian besaran yang kedua yang ada dalam lingkaran yaitu frekuensi. Apa itu frekuensi? Cuma nih pernah dengar kata frekuensi itu biasa di mana didengar? Frekuensi itu pernah didengar Pak. Biasanya itu mengenai dalam sesuatu yang dilakukan dalam waktu tertentu. Ya, jumlah sesuatu yang dilakukan dalam waktu tertentu. Ya. Kalau Nur Sama Pak. sama. Jadi frekuensi itu adalah jumlah putaran yang dapat dilalui benda dalam hitungan 1 detik, dalam setiap 1 detik. Jadi rumus dari frekuensi yaitu N per T, atau jumlah dibagi dengan waktu. Jadi bisa dilihat ya hubungannya antara frekuensi dengan periode. Di sini kan dia T per N, sedangkan frekuensi adalah N per T. Dia hanya dibalik. Sehingga frekuensi itu terbalik dengan periode. Jadi dapat menuliskan frekuensi sama dengan seperti T, atau sebaliknya T sama dengan super F. F. Baik, berikutnya kita akan belajar menghitung besaran dalam gerak melingkar. Ini di sini Bapak sudah siapkan sebuah tali dengan beban. Jadi tugas kalian berdua yaitu memutar beban ini dan menghitung waktunya menggunakan stopwatch. Stopwatchnya bisa pakai HP ya. Ayo. Baik, pakai HP-nya Bapak.
silakan satu Berapa, Pak? satu memutar dan satu menghitung Kau waktunya. memutar. Ya, Katanya gimana? terserah ya. Jadi kita hitung sebanyak 10 putaran ya. Baik, silakan dimulai. Tuh 2, 3. Satu. Ya, bukan begitu ya, hitung Bagaimana, sampai Pak? putaran 1, Oh. 2, 3, Berapa putaran, Pak? ya sampai 10 putaran. Tapi dia bergerak, Pak. Tuh 2, 3, 4 begitu kan? 1, 2, 3, 4 begitu. Oh, Ulang. dari satu titik yang di sini ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan. Baik, silakan dicatat waktunya. Sebagai besaran waktu. Oh, bukan. Itu 5. Iya, 5, 2, 5. Iya. Terus putarannya tadi sampai berapa? 10. Sudah. 5 spot, Pak. Ya, N-nya tadi 10 ya. Iya. Sekarang silakan dihitung untuk periode dan frekuensinya. N-nya tadi adalah 10. Dan T-nya sama dengan 5 spot. Jadi berapa periode didapat dari rumus ini? Menggunakan rumus ini. Seperdua, Pak. Berapa? Seperdua kan waktunya 5. Ya. Waktunya 5 juga lingkarannya tadi 10. Jadi seperdua. Skornya. Untuk frekuensinya? Frekuensi pakai yang ini juga, Pak. Ya. Frekuensi berarti jumlahnya di 10 per 5. waktunya 5 jadi 2. 2. Dua sukanya. Iya. Sampai sini bisa dipahami apa itu frekuensi, apa itu periode. Bisa, Pak. Bisa. Berikutnya kita masuk ke besaran dalam gerak melingkar yang ketiga. Berikutnya kita akan menghitung kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Apa itu kecepatan? Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak. Ya, kecepatan itu perbandingan antara jarak dengan waktu menempuh. Jadi di sini itu kecepatan sudut. Nah, berarti yang ditempuh itu dalam gerak melingkar itu bukan jarak, berbeda dengan gerak lurus yang dia menempuh jarak. Jika gerak melingkar, dia menempuh sudut. Jadi dari sudut 0, 90, 180, dan 360. Jadi kecepatan sudut adalah kecepatan yang digunakan oleh benda untuk bergerak dari suatu sudut dan kembali lagi. Seperti itu. Jadi dia berdasarkan perubahan sudutnya. Sehingga digunakan rumus sama dengan 2 pi t. Kenapa 2 pi per t? Ada yang bisa tahu? 2 pi itu mencari luas lingkaran.
2Pi ini didapat dari rumus keliling lingkaran. Oh, keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran dia itu kan 2Pi R. Namun pada gerak melingkar, kecepatan sudut itu tidak terpengaruh dengan jarak antara titik pusat dengan bagian pinggir lingkaran. Jadi tidak menggunakan jari-jari, sehingga diperoleh 2Pi per T. Nah, nilai Pi sendiri, nilai Pi itu sama dengan 180 derajat, sehingga 2Pi sama dengan 360 derajat. ya, 360 derajat atau sama dengan satu lingkaran. Lingkaran. Baik, dari percobaan yang pertama tadi, N sama dengan 10 dan T sama dengan 5 newton. Silakan kalian hitung untuk kecepatan sudutnya. Berapa hasilnya? 720. Satuannya itu radian per sekon. Radian itu adalah satuan dari sudut. Seberapa ya? Sedikit lah. Baik, ini sudah dipahami ya? Ya, sudah. Ini itu kecepatan linear. Jika kecepatan sudut tadi, misalnya ini pusat lingkaran, nah kecepatan sudut tadi dia melalui sebuah sudut, jadi dia arah vektornya melengkung mengikuti garis dari lingkaran, dari lintasan lingkaran tersebut. Sedangkan untuk vektor dari kecepatan linear dia selalu tegak lurus. Ini akan selalu menjauhi dari pusat lingkaran. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu P sama dengan 2 Pi R per T.
dia terpengaruh terhadap jarak dari titik pusat ke benda tersebut, yaitu jari-jari. Tadi berapa hasil percobaannya tadi? N10 waktunya? Waktunya 5 sekon. Waktu sama dengan dimasukkannya. Ya. Baik, jadi dari rumus ini silakan dihitung lagi untuk besaran kecepatan linearnya. P kali 2 I kali jari-jari terus kali dengan periode. Jari-jarinya di Ya, jari-jari itu diukur dari talinya yang dipakai tadi. Gunakan penggaris. ini seberapa? Baik, jari-jarinya silakan menggunakan 7 cm. Berapa? 2 kali ininya 380 kali jari-jarinya 7 cm. Periodenya lupa. Ada tuh. Saya pakai 180. Terus yang tadi pakai 180. Ini kan ada. Di sekitar sini. Ternyata kalau di jalan sudah tersebut tadi, ini Baik, hasilnya 88 meter per sekon. Mengapa di sini P-nya menggunakan 22/7 bukan 180 derajat? Karena di sini digunakan kecepatan linear. Kecepatan linear dia berbeda dengan kecepatan sudut. Jika kecepatan sudut dia kan dia vektornya melengkung atau mengikuti garis dari lintasan. Dengan kecepatan linear dia bergerak lurus. Vektornya lurus atau biasa disebut dengan sama dengan kecepatan dari gerak lurus biasa. Sehingga dia menggunakan satuannya itu meter per sekon. Jadi yang dihitung adalah keliling lingkaran, yaitu panjang dari lintasan ini, dari lintasan yang dilalui. Sedangkan jika yang kecepatan sudut tadi yang dihitung adalah besar sudut yang dilalui oleh benda. Jadi kita menggunakan 22/7 atau nilai lain dari P yaitu 3,14. 1,4. Bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Nah, itulah 4 besaran dalam gerak melingkar. Percobaan tadi dan pembahasan tadi kita sudah belajar beberapa besaran-besaran dari gerak melingkar. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari percobaan tadi? Baik, silakan. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan yang bisa saya pahami, gerak melingkar adalah gerak suatu benda untuk menempuh lintasan berbentuk lingkaran, dan besaran-besaran yang dibahas dalam gerak melingkar itu ada periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. Baik, terima kasih. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai gerak melingkar beraturan. Jadi mohon disiapkan untuk LKPD-nya diisi yang telah saya bagikan sebelumnya. Dan disiapkan untuk buku cetaknya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.